Di hadapan Allah, penjual es teh keliling bisa jadi lebih mulia ketimbang orang yang menyampaikan ayat di panggung dakwah tapi keblinger. Refleks itu terbangun dari kebiasaan. Kalau kita jatuh terus refleks ngucapnya Allahu Akbar, yaitu tandanya udah jadi kebiasaan dia ngucap begitu. Tapi kalau jatuh terus refleksnya ngucap alat kelamin atau kebun binatang, ya itulah kebiasaan dia sehari-hari ngucap begitu. Jadi kalau refleksnya ngucap gablak sama unyang-unyangin pala bini di depan orang banyak, artinya kebiasaan sehari-harinya juga ya nggak jauh-jauh begitu juga. Karena ya teko cuma ngeluarin isi teko nggak sih? Kalau dalamnya air comberan ya nggak mungkin yang keluar malah air zam-zam, Pak. Pasti air comberan juga yang kotor dan bau. Jadi kalau mulut keluarnya gablak, terus makian, umpatan, ya itu gambaran isi kepalanya. Gus, kalau guyon itu ketawanya barengan ya. Tapi kalau sampean ketawa sendiri, terus yang diajak bercandanya nggak ikutan ketawa, namanya ngetawain, bukan bercanda. Itu ngebully hitungannya. Diketawain berjamaah pula. Yang pada ketawa juga sakit sih gua rasa. Sampean asik Gus, asik sendiri. Enteng amat tuh mulut permaluin orang di depan umum. Kalau ada asatid yang dakwahnya tuh ngeluarin kata-kata kasar, terus ngelesnya kalau ditegur, kamu ngajinya kurang jauh. Bukan kita jamaahnya yang kurang jauh, tapi sampean Gus yang kejauhan. Emang dakwahnya niru siapa sih Gus? Kanjeng Nabi nggak pernah ya ngomong kasar seumur hidupnya. Terus bapak pedagangnya bilang dia kecewa, dia sedih, dia terluka diperlakukan begitu. Dosa yang nggak bisa terhapus meskipun kita udah jungkir balik taubatan nasuha di hadapan Allah itu ya dosa kita ke manusia yang pernah kita zolimin, bener nggak? Kita mesti dapat pengampunan dulu dari orangnya buat dapetin pengampunan Allah. Emang mesti hati-hati bener ya, karena sakit hatinya orang bisa membinasakan kita. Doa orang teraniaya itu makbul, kagak ada penghalangnya. Ya sampean pasti udah lulus lah, bab ini nggak mesti kita ini ajarin. Ini juga jadi pelajaran nih buat kita semua untuk selalu berhati-hati kalau ngucap. Apalagi sampean kan utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan nih. Setiap kata yang keluar dari mulut kita tuh ibarat benih. Kalau kita nanamnya benih kebaikan, kayak misal suka ngasih pujian ke orang, suka ngasih penghargaan ke karyawan, terus kata-katanya ngademin, ya baliknya kita bakal nuai kebahagiaan dan keharmonisan hubungan. Dan sebaliknya kalau yang kita tabur nih benihnya umpatan, cacian, kutukan, ya kita sama bakal nuainya kebencian, permusuhan, atau penyesalan. Dan setiap kali kita tergoda buat mengumpat, ingat baik-baik nasihat Nabi. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Dan kalau nggak bisa, ya diam. Gus Agus,